Soeharto benar-benar melaksanakan sumpahnya, menghabisi orang-orang yang mencelakakan dirinya. Tanggal 12 Januari 2008, pukul 9.44 di Cendana, Ismail Saleh membagikan fotokopi tulisannya yang dimuat dalam harian Pelita berjudul "Marilah Kita Bangsa Indonesia Wujudkan Petuah, Mikul Dur Mendem Jeru". Di dalam artikel yang ditulis mantan Jaksa Agung era Orde Baru itu dikatakan bahwa Soeharto mengagungkan nama Soekarno dan mengubur dalam kesalahan Bung Karno. Betulkah Soeharto melaksanakan prinsip menghormati orang yang lebih tua itu dalam kasus upaya pengadilan terhadap mantan Presiden Soekarno dan lebih-lebih dalam perawatan sang proklamator? Presiden Soekarno tidak dibawa ke pengadilan dengan alasan yang sangat strategis. Kalau ia disidangkan, tentu akan timbul protes dari pendukung Bung Karno yang masih banyak. Di samping itu, pengadilan bisa membebaskannya karena tidak cukup bukti dia terlibat dalam upaya kudeta yang janggal itu. Sementara perawatan yang diberikan kepada Presiden Soekarno betul-betul tidak manusiawi, bagai bumi dengan langit, bila dibandingkan dengan perawatan sempurna yang diterima orang kuat Orde Baru itu selama 10 kali mengalami masalah kesehatan sejak berhenti jadi presiden pada 1998. Soeharto betul-betul memperoleh perhatian medis yang luar biasa. Jenderal Besar Soeharto dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada ruang 536 yang seakan-akan sudah menjadi ruang khusus perawatan presiden. Bukan hanya dokter kepresidenan, tetapi juga dokter ahli lain dikerahkan sehingga sampai berjumlah puluhan orang. Maka berdatanganlah para selebriti pemerintahan, dari mantan pejabat era Orde Baru sampai kepada presiden dan wakilnya. Awal Januari 2008, ketika Soeharto kembali masuk rumah sakit, dia memperoleh perhatian yang luar biasa dari kru televisi yang berbondong-bondong menunggu pengumuman hasil kesehatan setiap hari dan malam. Bagaimana dengan perawatan Bung Karno? Soekarno pernah mengalami gangguan ginjal dan pernah dirawat di Wina pada 1961 dan 1964. Profesor Dr. Kevelinger menyarankan agar ginjal kiri tersebut diangkat saja. Namun Bung Karno menjawab, "Nanti saja, saya harus menyelesaikan tugas saya." Tugas yang belum selesai itu adalah mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Pada masa selanjutnya, ramuan tradisional Tiongkok, akupunktur, diberikan dokter dari RRT. Pada 4 Agustus 1965, terjadi suatu peristiwa yang ikut memicu pecahnya gerakan 30 September, yaitu sakitnya Bung Karno. Beredar rumor mengatakan bahwa Bung Karno pingsan dan mengalami koma. Sebetulnya yang terjadi, Bung Karno mengalami stroke ringan akibat penyempitan sesaat pada pembuluh darah otak, bukan stroke karena pendarahan atau adanya bekuan darah dalam pembuluh darah otak. Dokter meminta Soekarno berbaring di kamar saja. Para dokter menyarankan agar dia tidak usah berpidato pada 17 Agustus 1965 karena kondisi kesehatannya belum pulih. Seandainya dia berpidato, jangan lebih dari 1 jam. Namun ternyata Presiden Soekarno berpidato lebih dari 1 jam, dan untungnya tidak terjadi apa-apa. Awal 1969, Soekarno pindah dalam status bisa dikatakan tahanan rumah ke Wisma Yaso di Jalan Gatot Subroto. Sementara itu, presiden pertama ini terus diperiksa oleh Kop Kamtib. Setelah sakit Soekarno makin parah,
barulah Soeharto memerintahkan menghentikan interogasi. Bung Karno mendapatkan perawatan reguler seperti di rumah sakit biasa, dalam arti diukur suhu badan dan tekanan darah beberapa kali dalam sehari, serta jumlah air kencing selama 24 jam. Pernah ada pemeriksaan ronsen, tidak diberikan diet khusus seperti yang dilakukan terhadap pasien yang gangguan ginjal. Ketika kondisi Bung Karno kritis, Profesor Mahar Marjono sempat menceritakan kepada Dr. Kartono Muhammad bahwa obat yang diresepkannya disimpan saja di laci oleh dokter yang berpangkat lebih tinggi. Begitu dendam kepada Soekarno, presiden yang menandatangani saat pencopotannya sebagai Panglima Kodam 7 Diponegoro karena tindakan korupsinya, Soeharto bersumpah akan menghabisi orang-orang yang mencelakakan dirinya. Dan itu benar-benar dilaksanakannya. Bahkan seperti ditulis oleh Aswi Warman Adam, Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dalam status tahanan rumah di Wisma Yaso di Jalan Gatot Subroto atas perintah terus diperiksa oleh Kopkamtib. Hal ini dilakukan karena Soeharto benar-benar ingin menunjukkan siapa dirinya. Dan seperti yang pernah dikatakannya kepada Dr. Jelimina, "Pak Limina, jangan ikut campur. Sekarang saya yang kuasa." Memang sekarang Soeharto berkuasa, dan dia ingin menunjukkan kekuasaannya kepada Soekarno dan para pengikut dan pendukungnya, terutama kaum komunis. Soeharto tidak tanggung-tanggung, seperti yang pernah diucapkan oleh Putri Dr. Andes H. Muhammad Hatta, yang juga mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Media Hatta, di mana dikatakannya bahwa Soeharto ketika masih menjabat merupakan presiden yang ahli strategi dan tahu apa yang harus dilakukannya. Sesungguhnya lah Soeharto memang ahli strategi dan tahu apa yang harus dilakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Dr. Subandrio, Soeharto melakukan coup tahap demi tahap, dimulai dengan menghabisi para jenderal saingannya dengan menggunakan G30S, memfitnah dan merekayasa, dan melakukan pembantaian orang-orang PKI dengan licik menggunakan surat perintah presiden untuk membubarkan PKI dan melegalkan pembantaian jutaan rakyat dan penangkapan para menteri kabinet. Kemudian dengan gampang sekali menjatuhkan bahkan membunuh Bung Karno, bapak bangsa dan rakyat Indonesia. Dengan kelicikan dan kebusukan tanpa mengindahkan, bahkan mengingkari falsafahnya sendiri, mikul dur mendem jeru. Soeharto berupaya dan berusaha membawa Presiden Soekarno ke depan pengadilan, ke depan Mahmilub, untuk diadili karena diduga terlibat G30S. Sementara para pengikut Soeharto, kami, KAPI, dan massa dengan backing Angkatan Darat berdemonstrasi dengan pesta pora menuntut agar Presiden Soekarno, pemimpin besar rakyat Indonesia, the founding fathers kemerdekaan Indonesia, diadili karena keterlibatannya dengan G30S yang dituduh melakukan kudeta terhadap pemerintahan Indonesia, terhadap Presiden Soekarno yang telah ditetapkan oleh MPRS sebagai presiden seumur hidup. Rakyat menjadi bodoh dan dikelabui Soeharto. Mengapa Soekarno mengungkap dirinya sendiri yang sudah ditetapkan menjadi presiden seumur hidup? Ambisi Soeharto untuk mengadili Soekarno nampak dalam TAP MPRS, nampak dalam TAP nomor 33 garis miring MPRS garis miring 1967 bab 2 pasal 6 yang menegaskan menetapkan penyelesaian persoalan hukum selanjutnya yang menyangkut Dr. Insinyur Soekarno dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka
menegakkan keadilan dan menyerahkan pelaksanaannya kepada pejabat presiden. Pada tahun 1967 hingga 1968, yakni setelah Bung Karno diberhentikan sebagai presiden, Jenderal Soeharto telah memerintahkan pembentukan suatu tim yang bertugas mengupayakan agar Bung Karno dapat diseret ke pengadilan Mahmilub. Namun para anggota tim yang ditunjuk menolak perintah tersebut karena tidak terdapat dasar hukum yang kuat untuk mengadili Bung Karno. Akibat penolakan mereka ini, justru mereka dipecat, disiksa oleh orang-orang Soeharto, dan ditahan tanpa proses pengadilan. Dari kejadian penolakan anggota tim menolak perintah untuk pembentukan suatu tim yang bertugas mengupayakan agar Bung Karno dapat diseret ke pengadilan Mahmilub, rupanya Jenderal Soeharto yang terkenal keji dan licik itu mendapat inspirasi dengan mengambil keputusan justru tidak memahmilubkan Bung Karno. Karena dengan memahmilubkan Bung Karno, justru Bung Karno akan bisa memberikan keterangan lengkap mengenai apa yang terjadi sebenarnya di sekitar peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, baik prolognya maupun epilognya. Jadi faktanya adalah Jenderal Soeharto tidak memahmilubkan Bung Karno, atau dengan kata lain, Jenderal Soeharto tidak menyeret Bung Karno ke pengadilan Mahmilub. Dengan kata lain, Jenderal Soeharto tidak menyeret Bung Karno ke pengadilan Mahmilub. Dan sekali lagi, disinilah sebenarnya justru kelicikan dan kekejian Jenderal Soeharto itu. Sudah lama disiarkan oleh sebagian pihak bahwa Soeharto adalah orangnya yang mencegah supaya mantan Presiden Soekarno tidak diadili. Karena Soeharto sebagai orang yang bermartabat, beradat istiadat, lemah lembut, dan berpegang teguh pada falsafah Jawa, mikul dur mendem jeru. Namun nyatanya, Jenderal Soeharto itulah orangnya yang mau beretikat dan berusaha untuk menyeret Bung Karno ke pengadilan. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura Tagar Lambe Sundel.